좀 덥네요. Oh, sorry. 그 베이비 놀랐죠? 사만다 and 레이첼 굉장히 섭섭해요. 왼쪽이 사만다, 오른쪽이 레이첼이에요. 이런 또라이는 처음이지. Hai semuanya, cerita film ada di sini. Alur cerita kali ini, kita akan membahas drama yang berjudul Bisnis Proposal, di mana merupakan drama Korea komedi romantis yang berlatar belakang karyawan kantoran. Dibintangi oleh Ahn Hyo Sok, Kim Sejong, Seo In Ah, Kim Min Kyu, dan sejumlah aktor aktris lainnya. Tidak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita ke alur ceritanya. Kang Taemo, itulah namanya. Ia adalah cucu Kang Dako, seorang pemilik perusahaan makanan yang baru kembali dari luar negeri. Dia kini menjadi presiden direktur di perusahaan kakeknya. Pada acara pelantikan, semua pegawai antusias melihat presiden mereka yang baru, termasuk Shin Hari, yang bekerja di bagian penelitian. Sayang, Taemo tidak datang dan mengutus sekretarisnya, Cha Sung Hun. Kang Dako kesal dengan tingkah cucunya, apalagi Taemo memintanya untuk memecat pegawai kesayangannya yang ternyata parasit di perusahaan. Kekesalannya segera mereda, dan Dako akan mengabulkan permintaan itu, asal Taemo mau mengikuti kencan buta yang sudah disiapkan. Meski awalnya menolak, Taemo setuju mengikuti kencan buta dengan putri dari grup Merin bernama Jun Yang Seo. Jun Yang Seo malas mengikuti kencan buta, sehingga kembali meminta Shin Hari, sahabatnya, untuk menggantikannya. Dengan imbalan sejumlah uang, gadis itu bersedia. Tiba saat pertemuan, keduanya bertukar kartu nama, dan Hari kaget mengetahui kalau pria di hadapannya adalah presiden yang baru di kantornya. Hari mencari cara agar kencan buta itu tidak berhasil. Dia berusaha membuat Taemo risih, tapi yang terjadi Taemo malah terkesan dengan kejujuran, dan sikapnya yang berbeda dari gadis lain. Di kantor, Hari berpapasan dengan Taemo, tapi pria itu tidak menyadari kalau dia adalah Yang Seo, yang ditemui beberapa waktu lalu. Taemo malah menyadari kalau Hari adalah pegawai yang membuatnya terkesan, karena ide-ide yang dimilikinya. Taemo mengatakan, akan menikahi Yang Seo pada kakeknya. Kabar ini membuat Yang Seo, dan Hari bingung. Yang Seo lalu memutuskan menemui Taemo, tapi malah tertarik dengan Sung Hun, begitupun sebaliknya. Setelah pertemuan itu, Taemo minta dipertemukan kembali dengan Hari. Saat bertemu lagi dengan Taemo, Hari berusaha kabur, tapi voucher kedai ayam milik orang tuanya malah tercecer. Taemo memungutnya, dan mencoba menggunakan itu untuk mengancam Hari. Agar identitas aslinya tidak terbongkar, Hari mengubah namanya menjadi Shin Gemhui. Taemo membatalkan rencana pernikahan, dan terpaksa kembali melakukan sederet kencan buta. Sampai terbang ke Jepang pun, tak ada satu wanita yang mengesankannya. Lelah dengan keadaan, Taemo mengaku pada kakeknya kalau dia sudah punya kekasih. Dako tentu senang dan minta segera dipertemukan. Taemo kembali menemui Hari, dan mengajak untuk pura-pura berkencan sampai menikah. Pria itu bahkan sengaja datang ke kedai ayam milik orang tua Hari untuk menyerahkan kontrak, dan profilnya agar tidak terlihat bingung saat bertemu dengan Dako. Hari terus menolak, dan Taemo juga terus memaksa. Saat itulah adik lelaki Hari, Shin Hamin, datang dan membuat mereka berada dalam situasi canggung, karena keduanya terjatuh sampai saling menempelkan bibir. Hari setuju, menandatangani kontrak dengan Taemo untuk berpura-pura pacaran. Di kantor, Hari dan tim membutuhkan seorang koki untuk kolaborasi. Atas rekomendasi Hari, pilihan jatuh pada Minwo, seorang koki sekaligus teman, dan pria yang dicintainya diam-diam selama 7 tahun. Hari lalu datang ke kafenya, tapi malah melihat Minwo rujuk dengan Yora. Hari patah hati, dan saat menangis, Taemo diam-diam mendengarnya dari balik telepon. Esoknya, Hari dan Taemo bertemu kakek untuk pertama kali. Tanpa diduga, kakek menemukan tiket konser pemberian Minwo untuk Hari. Dengan semangat, kakek menyuruh mereka segera pergi. Di tempat konser, Hari terbawa suasana sampai menangis, terutama karena mengingat Minwo.
Di sisi lain, Yang Seo pindah ke apartemen baru, dan tanpa diduga bertetangga dengan Sung Hun. Namun, sikap Sung Hun sangat dingin, karena Yang Seo pernah menipu Taemo. Sementara itu, sebelum berpamitan pulang dan berpisah dengan Taemo, Matahari terkena lemparan bola. Esok harinya, matahari lebam. Gadis itu berusaha menutupinya sampai-sampai bertingkah aneh ketika berpapasan dengan Taemo di kantor. Hari dan tim melakukan perjalanan dinas untuk keperluan syuting produk kolaborasi dengan Koki. Dako menyempatkan diri untuk mampir. Tingkah Hari seketika berubah panik melihat kemunculan kakek Taemo. Dia sampai membuat Dako jatuh di depan toilet dan meninggalkan kesan buruk padanya. Pulang dari perjalanan dinas, Taemo mengajak Hari makan malam untuk merayakan 1 tahun hubungan pura-pura mereka yang sudah disiapkan sang kakek. Taemo terlihat terpesona karena Hari mengenakan pakaian yang cantik. Di tempat lain, seorang pria penghuni apartemen tampak berusaha mendekati Yang Seo, bahkan sampai memberikan hadiah. Sung Hun curiga, karena pria berkacamata itu ternyata bisa melihat dengan jelas tanpa bantuan kacamatanya. Sehabis makan malam bersama, Taemo mengantar Hari pulang. Hari tak sadar, dompetnya tertinggal. Taemo kembali menuju rumah Hari, untuk mengembalikannya tapi terkejut, karena adik lelaki Hari memanggilnya dengan nama Hari, bukan Gemhai, seperti yang dia tahu selama ini. Taemo lalu membuka dompet, dan terkejut menemukan kartu identitas atas nama Shin Hari. Untuk membuktikan keraguannya, dia menelepon Shin Hari. Lalu, tanpa curiga karena ditelepon mendadak oleh sang presdir, Hari mengangkatnya. Taemo, yang akhirnya tahu, kalau Shin Gemhui adalah Shin Hari. Ia mulai menyusun rencana untuk memberi gadis itu pelajaran. Dia membuat Hari sangat sibuk hari itu. Taemo lalu berencana mengajak Shin Gemhui ke pesta perusahaannya, tapi juga ingin Shin Hari hadir. Hari yang begitu tertekan, lalu minum banyak sampai mabuk. Dalam keadaan tidak sadar, dia menelepon Taemo dan malah membuatnya gelisah. Taemo segera menemukannya dalam keadaan mabuk berat. Hari meracau, mengakui lalu meminta maaf, kalau Shin Gemhui adalah Shin Hari. Pikiran Taemo gelisah, karena dia merasakan sesuatu yang aneh pada Shin Hari. Untuk meredamnya, dia memutuskan kontrak dengan Shin Gemhui, dan melakukan perjalanan dinas ke New York. Sayangnya, saat berada di New York pun, pikiran Taemo tetap dipenuhi Hari. Di tempat berbeda, Yang Seo mengetahui kalau dirinya diam-diam direkam oleh lelaki asing. Saat akan melapor pada polisi, lelaki itu merebut barang bukti. Beruntung, Sung Hun segera datang dan mengejarnya. Sung Hun menelepon Taemo dari kantor polisi, dan Taemo langsung mengajak Hari pergi ke sana. Taemo mengancam lelaki itu, karena Hari turut jadi korban. Setelahnya, Taemo berencana menyatakan perasaan pada Hari, tapi yang didapat adalah sebuah presentasi karena gadis itu khawatir, dan tak ingin dipecat setelah Taemo tahu identitas aslinya. Taemo terus berusaha mengajak Hari berkencan. Dia menyewa satu studio bioskop, untuk nonton film dengan alasan pekerjaan. Tanpa diduga, rencananya gagal. Karena, Buyo dan Pak Gie merecoki. Setelah stalking medsos Hari, Taemo mendapat ide lain untuk berkencan. Hari sampai di lokasi yang ditentukan Taemo. Taemo sendiri, sudah menyiapkan berbagai hal untuk menyenangkan Hari. Ketika, keduanya tengah menikmati suasana pantai, Yang Seo dan Sung Hun di Seoul mulai semakin intim. Keduanya sampai berciuman. Keakraban Taemo dan Hari terganggu, ketika tiba-tiba hujan turun dan membangkitkan trauma pemuda itu, atas kecelakaan tragis yang menimpa kedua orang tuanya. Taemo meminta Hari turun dari mobil. Setelah traumanya mereda, Taemo kembali mencari Hari, lalu menemukannya sedang dalam keadaan terpojok, karena bertemu Yora dan teman lain yang terus bertanya soal kekasihnya. Tanpa diduga, Taemo datang dan memperkenalkan diri sebagai kekasih Hari. Taemo menyelamatkan harga diri Hari di depan teman-temannya, termasuk Yora. Mereka semua kaget, melihat Hari punya kekasih yang tampan dan kaya sepertinya. Malam itu, Taemo dan Hari bersikap seperti sepasang kekasih.
Di tempat berbeda, Yang Seo yang semalam mabuk terbangun di apartemen Sung Hun, dalam keadaan linglung. Gadis itu mengingat dengan samar, kalau semalam dia dan Sung Hun tidur bersama. Yang Seo gugup, dan meminta Sung Hun melupakannya. Sementara itu, Taemo terus melanjutkan misinya untuk membuat teman-teman Hari terpesona. Minwo, yang baru datang menunjukkan ekspresi tidak senang, ketika mengetahui kalau Hari dan Taemo berkencan. Dua pria dewasa itu bersaing menunjukkan kehebatannya, dalam memancing. Pulang liburan, Taemo mengungkapkan perasaannya pada Hari. Hari tidak kunjung menjawab, padahal sudah lewat 1 minggu. Keadaan menjadi rumit, ketika kakek Taemo kaget mendengar pengakuan cucunya, kalau dia sudah putus dengan Gemhui. Yang Seo, dan Sung Hun sendiri akhirnya saling mengakui perasaan masing-masing. Mereka resmi berpacaran. Hari itu, Hari terpaksa menggantikan rekannya melakukan syuting dengan Minwo. Fokusnya terganggu, ketika melihat Taemo ada di sana. Taemo menghampirinya. Di saat bersamaan, kakek Taemo datang. Hari mendengar kalau kakek Taemo akan kembali membuat kencan buta untuk cucunya. Perasaan Hari campur aduk, karena dia merasa tidak pantas untuk Taemo, tapi juga tak bisa membohongi perasaannya. Kemudian, gadis itu mencium Taemo, tapi segera membuat pemuda tersebut bingung karena Hari langsung menghindar. Merasa dirugikan, Taemo menuntut ganti rugi. Dia ingin Hari menemani makan dan bermain-main di wahana permainan. Taemo menikmati kebersamaannya dengan Hari. Kebahagiaan juga sedang memeluk Yang Seo, dan Sung Hun yang baru resmi pacaran. Mereka menghabiskan waktu dengan hiking. Sayang, kebahagiaan Hari malah harus terganggu. Karena, Minwo tanpa sengaja menemukan kontrak hubungannya dengan Taemo. Minwo memukul pria itu, tapi Hari terkesan membelanya. Hari merasa bersalah, tapi juga ragu, karena tak yakin mereka bisa bersama. Namun, setelah mendengar Taemo akan dijodohkan dengan sepupu Yang Seo, Jo Yu Jong, Hari menyadari dia tidak bisa kehilangannya. Sung Hun menggantikan Taemo melakukan kencan buta dengan Yu Jong. Sepupu Yang Seo itu malah tertarik padanya. Sung Hun sudah menjelaskan kalau dia punya kekasih, tapi Yu Jong tidak peduli. Sung Hun menyembunyikan peristiwa ini dari Yang Seo karena tak ingin ada salah paham. Sayang, Yang Seo akhirnya tahu dan merasa sudah dibohongi. Hari sendiri kembali memberi kesan jelek pada kakek Taemo. Pagi itu, dia yang tanpa sengaja bersembunyi di toilet pria, terpergok Kang Dako yang tidak tahan ingin buang air besar. Di sisi lain, kesalahpahaman antara Sung Hun dan Yang Seo selesai dengan baik. Yang Seo dikenalkan pada pengurus panti, yang sudah dianggap sebagai ibu oleh Sung Hun. Kebahagiaan Yang Seo, yang sudah dikenalkan pada ibu Sung Hun tidak terjadi pada Taemo. Hari masih belum siap mengenalkan dia ke kedua orang tuanya. Alhasil, malam itu ketika Yang Seo, Sung Hun, Hari dan kedua orang tuanya makan bersama, Taemo hanya bisa diam-diam menguping dari kamar Hari. Menariknya, saat pulang, Hamin memergoki mereka. Hari tidak punya pilihan lagi, selain mengenalkannya sebagai kekasih. Ketika hubungan Minwo dan Yora memburuk, karena Minwo belum siap menikah. Sementara, Hari dan Taemo semakin mesra. Gadis itu mengajak Taemo kencan seharian. Saat hujan turun, Hari mengingat pembicaraan rekan sekantornya, tentang trauma Taemo terhadap hujan. Gadis tersebut diam-diam berusaha membuat kekasihnya nyaman. Tiba waktunya pulang, Hari berbohong pada Taemo dan mengatakan, akan bertemu Yang Seo lebih dulu. Nyatanya, Hari menemui kakek Taemo yang sudah menunggu. Pada pertemuan tersebut, Dako meminta Hari menjauhi cucunya. Mengetahui kalau kakeknya menemui Hari, Taemo segera putar arah. Nahas dalam perjalanan dia kecelakaan. Luka Taemo akibat kecelakaan tidak terlalu parah. Hari sempat menjenguknya di rumah sakit, tapi Kang Dako tetap tidak mengeluarkan restu. Posisi Hari semakin sulit, ketika Yora mengunggah sebuah foto, saat Hari bersama Taemo. Yora memfitnah Hari sudah mempermainkan dua pria sekaligus, yaitu Taemo dan Minwo. Berita ini sampai viral di kantor, dan Dako pun meminta Hari mengundurkan diri dari pekerjaannya. Setelah sempat disembunyikan dari Taemo,
pria itu akhirnya mengetahui masalah ini. Dia merasa bersalah, karena Hari harus menanggung semua omongan buruk tentangnya. Setelah mencari ke banyak tempat, Taemo berhasil menemukan Hari, dan mereka menghabiskan malam bersama. Ketiadaan restu, ternyata juga menimpa hubungan Sung-hun, dan Yong-seo. Setelah makan malam bersama, ayah Yong-seo, meminta Sung-hun menjauhi putrinya. Yong-seo kecewa, lalu memutuskan resign dari perusahaan. Demi menghibur kekasih yang sudah dilamarnya, Sung-hun bersedia menjadi investor. Hubungan Hari dan Taemo akhirnya diketahui kedua orang tua gadis itu. Nyonya Han Mimo senang, karena putrinya punya kekasih kaya. Sedangkan, Shin Jong-hae merasa khawatir. Dia takut latar belakang keluarga Hari yang tidak sebanding menjadi penghalang mereka. Taemo berjanji akan melindungi Hari. Dako yang masih tidak merestui hubungan cucunya, dan Hari pura-pura sakit. Dako berpikir, dengan begitu Taemo akan mau menuruti semua permintaannya. Saat meminta Taemo datang, Hari menawarkan diri karena dia ingin berusaha mendapatkan hati kakek Taemo. Selama menemani Dako di rumah sakit, Hari memperlakukannya dengan baik dan lembut. Dako juga terlihat nyaman, tapi gengsi. Keadaan tiba-tiba berubah, ketika Dako ternyata mengalami sakit serius. Pengobatan pun hanya bisa dilakukan di Amerika. Taemo mengajak Hari ikut bersamanya. Tapi, gadis itu menolak. Alhasil, mereka menjalani hubungan jarak jauh. Hari tidak masalah dengan itu, hingga suatu hari dia membaca rumor mengenai kedekatan Taemo dengan seorang artis. Hari hampir menyusul Taemo ke Amerika, karena kekasihnya itu sulit dihubungi. Sebelum benar-benar pergi, Taemo secara mengejutkan datang ke Korea lebih dulu. Masalah rumor antara keduanya diselesaikan dengan baik. Di bawah pohon sakura, Taemo pun melamar Hari. Dan, cerita pun selesai. Itu dia, akhir dari drama bisnis proposal. Semoga teman-teman mengerti dengan alur cerita kali ini. Terima kasih banyak udah nonton dan sampai jumpa di alur cerita berikutnya. Bye.